P1 Awal cerita istri nakal si dosen KILLER. Hati-hati. Ingat pulang sekolah jangan mampir kemana-mana. Pesan ayah ke anak gadisnya. Iya ya. Syah selalu ingat pesan ayah. Jawabnya sambil berlalu mengambil kunci motor matiknya. Saat akan menstarter motornya tiba-tiba sang kakak yang sedang bersama dengan tunangannya yang bernama Yusuf menawarkan untuk berangkat bareng. Bareng aja deh, gak? Syah bawa motor aja. Sambil berlalu meninggalkan sang kakak dengan segera melajukan motornya. Syafira kok aneh ya akhir-akhir ini? Tanya Yusuf. Mungkin karena udah mau UAN jadi banyak pembelajaran. Agak grogi. Tapi biasanya gak segitunya lah. Konita hanya bisa mengangkat kedua bahunya. Sejujurnya dia pun merasakan perubahan sang adik. Tapi setiap ditanya Syafira selalu bilang, lagi banyak tugas kak. Kan Syah udah mau UAN. Banyak yang harus dipersiapkan. Asteris. Sesampainya di parkiran motor. Selesai mengunci motornya. Syafira langsung bergegas ke kelas. Syah. Panggil Fitri sang sahabat. Kunaon. Kenapa? Buru-buru amat. Tungguin. Lagi sibuk nih. Mau persiapan untuk beasiswa. Jadi ambil beasiswa ke Jogja. Ya. Harus. Aku juga gak bisa tetap di sini kan. Syah. Banyak pria yang lebih gagah dari Mas Yusuf loh. Ngapain pusing-pusing? Emang di Pekanbaru ini gak ada pria yang bisa membuatmu terpincut? Banyak. Tapi aku lagi gak mikirin cowok. Lebih baik aku kejar cita-citaku. Dan segera menjauh. Ujarnya. Udah ah. Aku mau ke ruang Bu Santi. Tambahan setelah selesai menaruh tasnya di atas meja. Ikut. Kejar Fitri. Mereka pun sampai di ruangan Bu Santi. Ternyata ruangan Bu Santi sudah dipenuhi dengan anak-anak yang akan mengikuti seleksi beasiswa. Fitri memilih menunggu di luar. Bu Santi memberikan arahan. Dan ujian-ujian yang harus mereka ikuti. Dari 20 peserta, hanya akan 2 yang terpilih. Satu di universitas ternama di Jakarta. Satu lagi di Yogyakarta. Asteris. 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 Syafira Hadibah Putri. Gadis yang cukup cerdas. Berprestasi. Tapi cukup keras kepala. Anak kedua dari ayah Hendra Wirjaya dan Bunda Rania Maisari. Keras kepalanya cukup akut. Sama seperti saat dia dipaksa menggunakan jilbab oleh sang bunda. Awal dulu menggunakan jilbab hanya ia kenakan saat di depan bunda. Begitu sampai sekolah. Jilbab akan melayang dan akan dia gunakan lagi saat sudah pulang sekolah. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai terbiasa. Walau jilbab jauh dari kata syari. Bahkan masih suka menggunakan celana ketat yang terbilang berpakaian tapi telanjang. Berbeda dengan sang kakak, Konita Maisarah, tak banyak bicara. Kalem. Dan sudah berpakaian layaknya muslimah. Saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan kargo di Pekanbaru. Yusuf Abkori, laki-laki tampan, baik, ramah, dan dia adalah tunangan sang kakak. Syafira. Konita dan Yusuf sudah kenal sejak kecil. Mereka sudah bersahabat. Siapa yang tak menyukai Yusuf apalagi Yusuf sangat baik dan pengertian. Syafira ternyata diam-diam menaruh hati pada Yusuf. Dan tepat 1 bulan yang lalu, bagai disambar petir, Yusuf melamar Konita, pria yang Syafira idam-idamkan kan melamar sang kakak. Sakit sudah pasti, tapi cinta kan gak bisa dipaksakan. Dan sekarang Syafira lebih memilih mengejar beasiswanya, mengalihkan pikirannya dengan fokus pada tujuannya, mendapat beasiswa di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Pekanbaru, Yogyakarta cukup jauh. Mungkin cara dia melupakan rasa cintanya. Sore ini Syafira sudah berada di rumah. Ayah adalah sosok ayah yang cukup keras dan ketat dengan anak-anaknya. Jadi sudah pasti anak-anaknya tak ada yang berani membangkang. Walaupun kadang Syafira suka berdebat, tapi ujung-ujungnya dia tetap akan kalah. Mau kemana Syah? Tanya bunda. Mau main voli bun. Jilbab kamu mana? Ini bun. Sambil menunjukkan jilbab yang dia pegang. Bentar lagi dipakai, lanjutnya. Bunda hanya bisa geleng-geleng. Syah, bisa gak jangan pakai celana ketat lagi? Aurat kamu jelas terpampang.
Syafira menggunakan celana training. Hanya saja memang cukup ketat. Tunggu dapat hidayah. Jawabnya sambil mencium tangan sang bunda. Dan bersiap menuju lapangan voli. Astagfirullah. Syafira hanya membalas dengan senyuman manisnya. Hati-hati. Sebelum maghrib sudah harus di rumah. Siap. Waalaikumsalam. Ujar bunda yang melihat sang putri keluar rumah tanpa mengucapkan salam. Assalamualaikum bun. Maaf lupa, teriaknya. Begitulah Syafira. Berprestasi. Cantik. Hanya saja keras dan suka berontak. Mungkin sifat keras itu dari sang ayah kali ya. Berbeda dengan Konita. Lemah lembut seperti bunda. Sya kemana bun? Tanya Konita. Main voli katanya. Ayah, masih di toko. Mereka bukan terlahir dari keluarga yang bergelimang harta. Tapi cukup mapan. Ayah memiliki usaha toko harian. Dan bunda memiliki toko kue kecil-kecilan. Tak bermewah-mewah tapi cukup. Bun, Sya akhir-akhir ini agak aneh gak sih? Aneh kenapa? Kan adek kamu memang gitu. Biasa paling semangat kalau diajak bareng ataupun main bareng sama Konita dan Mas Yusuf. Ini selalu nolak. Biasanya malah minta jemput sama Mas Yusuf. Ya mungkin lebih menjaga perasaan kamu. Kan kalian udah tunangan. Nanti kamu malah cemburu lagi. Ya gak lah bun. Masa cemburu sama adek sendiri? Biarkan saya dia. Selama gak macam-macam. Husnuzon. Asteris. Syafira sudah ambil ancang-ancang untuk smashkan bola ke net lawan. Syafira gak hanya cerdas dalam mata pelajaran. Tapi ekskul pun cukup mahir. Malah sangat diandalkan. Saling oper bola. Sungguh kerja sama tim yang baik. Dan pertandingan ini sudah biasa jika tim Syafira lah jadi pemenangnya. Duduk selonjoran di lapangan. Sambil meneguk minumannya. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan Syafira? Berparas cantik. Tinggi 165 cm. Kulit putih. Mata lentik dengan hidung cukup mancung. Udah kayak artis Korea. Tapi Indonesia punya. Tak dipungkiri banyak teman sekolah laki-laki yang menaruh hati. Tapi ingat pesan ayah. Jangan coba macam-macam. Apalagi pacaran. Jika gak mau sekolah ayah cabut. Sungguh terlalu batinnya. Tapi Syafira tak bisa menolak. Itu syarat mutlak jika ingin sekolah tetap lanjut. Saat sedang asik bercengkrama dengan tim volinya. Tiba-tiba ada yang memanggil. Sya dipanggil tuh. Syafira menoleh. Ternyata Yusuf. Males. Biarin aja, Sya. Kini Yusuf sudah berada di depan rombongan Syafira. Apa? Tanyanya malas. Mas pinjaman Syafiranya dulu ya. Sambil menarik tangan Syafira. Syafira yang ditarik pun berusaha melepaskan diri. Tapi sayangnya gak mampu. Genggaman Yusuf cukup kuat. SAKIIT. Sentak Syafira dan membuat Yusuf pun melepaskan genggamannya setelah mereka cukup jauh dari teman-teman Syafira. Kamu kenapa sih aneh sama Mas? Selalu menghindar. Sya lagi sibuk untuk persiapan beasiswa. Nih buktinya gak sibuk. Tapi tetap menghindar. Nih cowok ya. Udah punya tunangan juga. Batin Syafira. Kamu gak suka Mas ngelamar Konita? Mas sadar nanyak itu. Sambil tersenyum miring. Mas. Suka atau tidak, itu bukan urusan Sya. Kan itu perasaan kalian. Tapi kamu aneh sejak Mas ngelamar Konita. Mas sadar. Mas itu udah tunangan loh. Jaga perasaan pasangan. Bukan malah ngurusin perasaan wanita lain. Mas itu tunangan kakakku. Dengan nada tinggi dan dengan tatapan tajam. Aku oke. Dan sangat oke. Sambil berlalu meninggalkan Yusuf. Yusuf bukan 1 atau 2 tahun mengenal Syafira. Sikapnya yang suka meledak sudah biasa dia hadapi. Tapi kali ini berbeda. Seperti ada yang Syafira sembunyikan. Udah, tanya Fitri saat Syafira sudah bergabung kembali. Gak penting, balik yok. Udah sore, ujar salah satu teman satu tim. Ayoklah, jawab yang lain. Mereka menuju kendaraan masing-masing. Ada juga yang jalan kaki yang kebetulan rumah dekat dengan lokasi lapangan. Malam pun berlalu. Keluarga Syafira sudah berada di ruang makan. Mengambil nasi dan lauk yang tersedia. Bunda yang memasak sendiri.
Karena mereka tidak punya pembantu. Semua dikerjakan dengan bersama-sama. Sya, besok temenin teteh fitting baju pengantin ya. Sungguh pembahasan yang membuat nafsu makan hilang. Batin Syafira. Gak bisa. Sya ada les. Les apa? Tanya ayah. Sya masuk 20 besar untuk beasiswa ya. Sya mau kejar itu. Jawabnya sambil menyendok nasi yang ada di piring ke dalam mulutnya. Kok Sya baru bilang? Tanya ayah lagi. Baru dikasih tadi pagi formulirnya ya. Jawabnya dan meneguk air minum tanda selesai makannya. Sya naik dulu ya. Mau belajar, pamitnya sambil berlalu. Sudah beberapa hari ini Syafira disibukkan dengan ujian untuk lulus seleksi beasiswa. Sedikit membuat perasaan lebih baik. Melupakan rasa kecewanya. Mulai terbiasa dengan kemesraan Konita dan Yusuf. Assalamualaikum. Salam Syafira dengan menenteng sepatu dan tasnya masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Ya Allah Syah. Kok berantakan gitu sih? Tanya Bunda. Biasa Bun baru selesai tanding panco. Hehehe. Syafira Hadibah Putri. Dengan mata yang sedikit melotot dan membuat Syafira bergidik. Kalau sang bunda sudah memanggil namanya dengan begitu lengkap, itu udah bisa dipastikan. Siap-siap kena jewer. Canda Bun. Tatapan bunda penuh selidik. Tadi ceritanya tuh, dengan gaya sok mikir. Pengen lepas sepatu aja hehehe. Haredang, jawabnya sambil ngacir ke kamar dan bunda hanya bisa geleng-geleng. Bukan Syafira jika tidak buat jengkel. Tapi dialah yang membuat rumah ini menjadi berwarna. Bersyukur bunda sangat sabar. Malam hari saat semua sedang duduk bersantai di ruang tamu yang juga tersedia televisinya. Mereka duduk bersantai sembari menonton TV. Yah ini. Sambil menyodorkan amplop putih. Apa ini? Tanya ayah sambil mengambil amplop yang Syafira berikan. Buka aja. Ayah pun membukanya. Diikuti bunda yang juga penasaran dengan isi amplop itu. Sya kamu gak buat masalah kan di sekolah? Ayah mah sedzon sama anak sendiri. Perlahan setelah ayah mengeluarkan kertas yang ada di dalam amplop. Dibukanya perlahan. Dibaca kata demi kata. Ayah membelalakkan matanya cukup lebar. Sya ini beneran? Tanya ayah tak percaya. Seperti apa yang tertera di lembar itu? Jawab Syafira sambil memainkan alisnya. Kenapa ya? Tanya bunda dan Konita bersamaan. Syafira masuk 6 besar seleksi beasiswa. Dan dari 6 besar itu hanya akan ada 2 yang terpilih. Ujar ayah memberi tahu isi surat tersebut. Ayah menjelaskan isi surat itu. Tapi Sya ini pilihan kuliahnya jauh semua. Tambah ayah. Iya. Di alma mater jas kuning. Dan alma mater jas coklat. Kenapa ya? Sya ini jauh loh. Bunda bersuara. Sedang ayah masih terdiam. Sya kamu tahu kan ayah gak pernah melepas anak-anak perempuannya pergi jauh. Ujar ayah. Ayah. Bunda kan Sya belajar. Sya Pekanbaru Jakarta ataupun Pekanbaru Yogyakarta itu jauh. Ujar bunda. Sepertinya bunda juga berat jika nanti Syafira harus kuliah jauh. Ayah sama bunda egois. Sya berjuang keras untuk sampai di titik ini. Tapi kenapa ayah sama bunda malah meluluh lantakan semua? Bahkan sebelum Syafira selesai memperjuangkannya, ujar Syafira dengan nada kecewa. Sya selalu berusaha nurut kata ayah. Gak pacaran dan lainnya. Sya juga nurutin kemauan bunda untuk pakai jilbab. Tapi kenapa Sya pengen meraih cita-cita? Mau banggain ayah bunda. Sekolah di universitas ternama. Masuk beasiswa. Tapi ini hasilnya. Ayah bunda jahat. Egois, cecar Syafira dengan nada marah lalu berlalu meninggalkan mereka semua ke kamarnya. Setidaknya beri aku kepercayaan. Teriaknya. Dan saat sampai depan pintu kamar. Juar. Pintu kamar ditutup dengan dibanting oleh Syafira. Semua yang di ruangan depan hanya bisa menatap kepergian Syafira. Bunda mengurut dada dengan tingkah Syafira. Yah, Bun. Biarkan Syafira berjuang meraih impiannya. Konita bersuara. Kota itu jauh dari jangkauan ayah. Bahkan kita tidak punya kerabat di sana. Syafira anak perempuan. Mana mungkin ayah melepaskan? Bagaimana nanti dia? Pergaulannya. Itu kota besar. Yah. Syafira bukan wanita lemah.
Dia udah bisa jaga diri. Bahkan dia buktikan itu. Walau dia suka berontak. Tapi dia berusaha menuruti arahan ayah dan bunda. Beri dia kepercayaan. Ayah terdiam. Karena memang benar kata Konita. Syafira memang berbeda dengan Konita. Wataknya yang keras. Suka protes. Tapi arahan sang ayah dan bunda dia ikuti. Walau ada perdebatan sebelum menuruti titah sang ayah. Bahkan dia bisa membuktikan dirinya bisa berprestasi. Pagi ini Syafira sudah bersiap untuk ke sekolah. Tapi tanpa menyentuh sarapan yang sudah bunda sediakan. Mengambil kunci motor dan langsung berlalu pergi. Begitulah jika sudah marah. Orang rumah dianggap patung. Jika dulu saat dia gundah gulana. Bahu Yusuf adalah sandaran. Mengadu. Berteriak. Menangis di hadapan Yusuf. Tapi tidak dengan kali ini. Yusuf yang baru sampai untuk menjemput Konita pun dianggap patung. Berangkat Syah. Sapa Yusuf. Tapi sayang. Syafira gak merespon. Malah langsung melajukan motornya. Yusuf masuk ke rumah. Memberi salam ke bunda. Dan ada Konita juga sedang sarapan. Kenapa sama Syafira? Kok kayak marah? Panjang ceritanya. Sarapan dulu mas. Nanti aku ceritakan. Mas udah sarapan? Asteris. Tuh muka ditekuk gitu. Tanya Fitri. Aku pengen kabur. Kabur. Kenapa lagi Sisya? Selangkah lagi lohmu bisa dapat beasiswa dan aku optimis sama kemampuan kamu. Nah itu masalahnya. Ayah sama bunda tuh egois. Buat gak semangat. Anaknya lagi berjuang malah semangatnya dihancurkannya. Ocehnya sambil melipat tangan di atas meja dengan pandangan keluar jendela. Maksudnya, ayah sama bunda gak izinin. Syafira tak menjawab hanya memutar mata malasnya. Jangan kendor. Buktikan aja dulu. Mu mampu masuk 2 besar. Soal gimana nanti? Ya mu harus yakinkan mereka. Hai Syah. Sapa Riko. Apa? Jawab Syafira jutek. Jutek amat. Pulang sekolah jalan yok. Dari tadi aku jalan. Dari parkiran ke kelas. Dan udah jelaslah nanti selesai jam bakal jalan lagi ke parkiran. Terus mau jalan kemana lagi hah? Ke kafe kek. Ke mall sebelah kek. Kemana Syafira mau? Abang Riko jabanin. Hehehe. Syah dipanggil Bu Santi. Ujar salah satu murid yang kebetulan lewat. Oke. Jawabnya lalu berlalu meninggalkan Riko dan Fitri. Jutek amat hari ini. Kan kamu dah biasa dijutekin. Udah sana balik ke kursi. Ujar Fitri yang juga malas meladeni Riko. Sesampainya di ruangan Bu Santi semua peserta beasiswa sudah berkumpul. Di mana Bu Santi memberikan arahan. Jika lusa semua harus datang ke universitas yang ada di Pekanbaru untuk melakukan ujian akhir. Serta setelah selesai ujian, mereka harus segera menghadapi UAN juga. Jadi harus ekstra. Saat semua sudah keluar, tapi Syafira masih duduk di kursinya. Kenapa Syafira? Ada yang kurang jelas. Buk, jika lulus masuk 2 besar, terus gak jadi berangkat gimana? Dan, kenapa? Iseng aja Bu pengen tahu kemungkinan yang terjadi. Hehehe, jawabnya sambil menggaruk kepalanya yang tertutup jilbab itu. Kamu ini, sudah sana masuk kelas. Kamu itu berprestasi. Ibu yakin kamu mampu. Hehehe. Ibu ini buat Syah melambung aja. Syah ke kelas Bu. Pamitnya.